Bayangkan Anda bangun setiap pagi dengan tubuh penuh energi, kadar gula darah yang stabil, dan perasaan bahwa Anda sepenuhnya mengendalikan kesehatan Anda. Mungkin terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi itu bisa saja terjadi. Hari ini, kita akan membahas topik yang bisa mengubah cara Anda memandang makanan, terutama jika Anda menderita diabetes atau merawat orang terdekat yang mengalaminya. Seringkali kita mendengar bahwa penderita diabetes harus menjauhi semua jenis daging. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua daging diciptakan sama. Bahkan, ada beberapa jenis daging yang justru bisa menjadi sekutu utama dalam menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki metabolisme tubuh secara menyeluruh. Karena itu, dalam video kali ini, kami telah menyusun peringkat 4 besar daging terbaik yang bisa membantu penderita diabetes hidup lebih sehat dan bertenaga. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena daging di urutan pertama mungkin sudah ada di kulkas Anda, tapi Anda belum menyadari betapa bermanfaatnya makanan itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya untuk hidup lebih sehat. Sekarang, mari kita mulai dari posisi keempat dalam daftar kita, dada kalkun tanpa kulit. Kalkun sering dianggap makanan khas saat perayaan tertentu seperti Thanksgiving, tapi sebenarnya daging ini memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama bagi penderita diabetes. Dada kalkun merupakan sumber protein tanpa lemak yang sangat tinggi, mudah dicerna, dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Mengapa ini penting? Karena saat tubuh merasa kenyang lebih lama, kita cenderung tidak makan berlebihan atau ngemil sembarangan, yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Keunggulan utama dari dada kalkun adalah kadar lemak jenuhnya yang sangat rendah, asalkan dikonsumsi tanpa kulit. Kulit kalkun, seperti juga pada ayam, mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Jenis lemak yang harus dihindari penderita diabetes karena dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan memperburuk risiko komplikasi jantung. Menurut Asosiasi Diabetes Amerika, dada kalkun tanpa kulit dikategorikan sebagai salah satu sumber protein terbaik untuk penderita diabetes. Dalam 100 gram dada kalkun tanpa kulit, terkandung sekitar 29 gram protein dan hanya sekitar 1 gram lemak. Protein berkualitas tinggi seperti ini penting tidak hanya untuk kontrol gula darah, tapi juga untuk membangun otot, memperbaiki jaringan, dan mempercepat metabolisme. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Protein dari kalkun juga memperlambat proses pencernaan. Ini sangat penting karena pencernaan yang lebih lambat memungkinkan glukosa dari makanan dilepaskan ke dalam darah secara bertahap, bukan sekaligus. Hasilnya adalah kadar gula darah yang lebih stabil dan terhindar dari gejala seperti kelelahan, pusing, mudah marah, atau rasa haus berlebihan, yang semuanya umum dialami oleh penderita diabetes. Selain itu, dada kalkun juga mengandung vitamin B kompleks seperti B dan B12 yang membantu produksi energi dan menjaga kesehatan sistem saraf. Ditambah lagi, daging ini juga kaya akan selenium, antioksidan kuat yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan memperkuat sistem imun. Dari segi pengolahan, dada kalkun bisa disiapkan dengan berbagai cara sehat tanpa kehilangan nilai gizinya. Anda bisa memanggangnya di oven dengan bumbu alami seperti rosemary, bawang putih, dan thyme, atau membakarnya di atas grill dengan sedikit minyak zaitun. Bahkan, Anda bisa menumisnya bersama sayur seperti zucchini dan paprika, atau membuat salad hangat dengan irisan dada kalkun rebus. Yang tak kalah menarik, daging kalkun juga mengandung asam amino triptofan, senyawa yang diketahui membantu meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan stres. Mengapa ini penting? Karena stres dan kurang tidur adalah dua faktor utama yang memperburuk kontrol gula darah pada penderita diabetes. Dengan kata lain, memasukkan dada kalkun tanpa kulit ke dalam pola makan bukan hanya sekadar strategi nutrisi,
tetapi juga langkah cerdas dalam pengelolaan jangka panjang terhadap diabetes. Kombinasi antara protein tanpa lemak, vitamin penting, efek kenyang yang tahan lama, dan kemampuannya menstabilkan kadar gula darah membuat kalkun menjadi pilihan yang sangat bijak. Dan ingat, ini baru peringkat keempat. Jenis daging berikutnya bahkan lebih mudah ditemukan di dapur banyak keluarga dan seringkali dianggap biasa saja. Padahal manfaatnya untuk penderita diabetes benar-benar luar biasa. Mari kita lanjutkan dengan posisi ketiga dalam daftar ini. Peringkat ketiga dalam daftar daging terbaik untuk penderita diabetes ditempati oleh dada ayam tanpa kulit. Meskipun terdengar sederhana dan mungkin sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari Anda, jangan meremehkan kekuatan nutrisi yang terkandung dalam bagian ayam ini. Dada ayam tanpa kulit merupakan salah satu sumber protein paling bersih, rendah lemak, dan sangat mudah diolah menjadi berbagai jenis hidangan sehat. Yang membuat dada ayam begitu istimewa bagi penderita diabetes adalah kandungan proteinnya yang tinggi dan kadar lemaknya yang sangat rendah. Dalam 100 gram dada ayam tanpa kulit, Anda bisa mendapatkan sekitar 31 gram protein dan hanya sekitar 3 gram lemak. Protein berkualitas tinggi ini sangat penting untuk membantu menjaga massa otot, mempercepat metabolisme, dan yang paling utama, membantu tubuh merespon insulin dengan lebih efektif. Penelitian dari berbagai jurnal medis menunjukkan bahwa pola makan tinggi protein dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin yang merupakan kunci dalam mengelola diabetes tipe 2. Ketika tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, kadar gula darah pun menjadi lebih stabil, menghindarkan Anda dari lonjakan glukosa yang berbahaya. Bahkan, mengonsumsi dada ayam secara teratur juga dikaitkan dengan penurunan berat badan dan kadar kolesterol LDL yang sering menjadi masalah tambahan bagi penderita diabetes. Namun, penting untuk dicatat bahwa kulit ayam sebaiknya selalu dihindari. Kulit ayam mengandung lemak jenuh yang tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan kolesterol dan memperburuk resistensi insulin. Maka dari itu, selalu pilih dada ayam tanpa kulit dan hindari metode memasak yang melibatkan penggorengan dalam minyak banyak. Cara terbaik untuk memasak dada ayam agar tetap sehat adalah dengan memanggang, mengukus, atau memasaknya dengan sedikit minyak zaitun. Tambahkan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, merica hitam, kunyit, atau daun rosemary untuk menambah rasa tanpa harus menggunakan garam atau saus yang tinggi gula dan natrium. Anda bisa mengombinasikannya dengan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buncis, atau zucchini untuk menciptakan hidangan yang seimbang, rendah kalori, dan tinggi serat. Selain mudah disiapkan, dada ayam juga fleksibel untuk berbagai jenis menu. Anda bisa membuat salad ayam dingin, sup ayam ringan, atau lauk utama yang mengenyangkan namun tetap ramah bagi kadar gula darah Anda. Bahkan jika Anda memiliki jadwal yang padat, dada ayam bisa dimasak dalam jumlah besar dan disimpan sebagai persediaan makanan sehat selama beberapa hari ke depan. Solusi ideal bagi siapa saja yang ingin menjaga pola makan tetap konsisten. Manfaat lainnya dari konsumsi dada ayam secara rutin adalah rasa kenyang yang lebih tahan lama. Ini sangat membantu bagi penderita diabetes yang sering berjuang dengan rasa lapar yang tidak stabil atau keinginan ngemil yang tinggi. Ketika tubuh mendapatkan asupan protein berkualitas, nafsu makan menjadi lebih terkendali, yang pada akhirnya juga membantu dalam menjaga berat badan dan mengurangi risiko lonjakan gula darah. Dada ayam juga kaya akan vitamin B6 dan niacin yang berperan penting dalam metabolisme energi dan menjaga kesehatan saraf. Kedua nutrisi ini seringkali kurang diperhatikan, padahal sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama bagi penderita diabetes yang rentan mengalami komplikasi saraf. Dengan semua manfaat ini, tidak mengherankan jika dada ayam tanpa kulit dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pola makan sehat bagi penderita diabetes. Mudah didapat, mudah diolah, dan yang terpenting, sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan kadar gula darah Anda
dari hari ke hari. Dan jika Anda pikir manfaat daging sehat berhenti sampai di sini, Anda akan terkejut. Karena daging yang menempati posisi kedua dalam daftar ini justru menawarkan kekuatan gizi yang jauh lebih dalam, termasuk lemak sehat yang selama ini sering disalahpahami, namun justru menjadi sekutu utama dalam mengendalikan gula darah dan melindungi jantung Anda. Mari kita lanjutkan ke peringkat kedua yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Di peringkat kedua, kita menemukan kelompok makanan yang mungkin tidak sering dikaitkan langsung dengan pengendalian gula darah, tetapi sebenarnya memiliki manfaat luar biasa bagi penderita diabetes. Ikan berlemak, khususnya salmon dan sarden. Kedua jenis ikan ini bukan hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga merupakan sumber utama dari lemak sehat omega 3. Nutrisi penting yang sering diabaikan namun sangat vital dalam pengelolaan diabetes. Mari kita mulai dengan salmon. Daging ikan salmon dikenal kaya akan asam lemak omega 3 EPA dan DHA. Dua jenis lemak tak jenuh ganda yang telah terbukti secara ilmiah. Membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular. Salah satu penyebab utama kematian pada penderita diabetes. Dengan mengonsumsi salmon secara rutin, tubuh Anda akan mendapatkan perlindungan alami terhadap lonjakan gula darah yang tiba-tiba serta kerusakan pembuluh darah akibat kadar glukosa yang tinggi. Sarden, meskipun sering dianggap makanan murah, justru merupakan salah satu pilihan paling bijak bagi penderita diabetes. Sama seperti salmon, sarden mengandung omega 3 dalam jumlah tinggi. Dan uniknya, karena sarden biasanya dikonsumsi bersama tulangnya, ia juga menjadi sumber kalsium alami yang sangat baik. Kalsium berperan penting dalam kesehatan saraf dan otot, termasuk otot jantung dan sistem pencernaan, yang semuanya sangat berkaitan erat dengan kontrol gula darah. Selain omega 3, ikan berlemak juga menyediakan protein berkualitas tinggi yang dapat membantu menjaga massa otot, memperlambat pencernaan karbohidrat, dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Semua hal ini berkontribusi langsung pada kestabilan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi omega 3 dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dan memperbaiki profil lipid darah pada penderita diabetes, sehingga membantu mengurangi risiko komplikasi jantung dan stroke. Dan yang lebih penting lagi, tidak seperti sumber protein hewani lainnya yang tinggi lemak jenuh, ikan berlemak justru menyediakan lemak sehat yang membantu memperbaiki fungsi sel dan menurunkan peradangan kronis. Salah satu pemicu utama resistensi insulin. Inilah mengapa mengganti daging merah berlemak dengan ikan seperti salmon dan sarden dapat membawa perubahan besar dalam pengelolaan diabetes Anda. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pastikan Anda mengolah ikan ini dengan cara yang sehat. Hindari menggoreng dengan minyak banyak atau menggunakan tepung. Sebaliknya, cobalah memanggang salmon dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, perasan jeruk lemon, dan sedikit minyak zaitun. Sarden juga bisa dimasak dengan tomat segar, bawang bombay, dan rempah-rempah alami untuk menciptakan hidangan yang lezat, bergizi, dan sangat mendukung pengendalian gula darah. Jika Anda belum terbiasa mengonsumsi ikan berlemak secara teratur, cobalah memasukkannya ke dalam menu makan malam Anda 2 hingga 3 kali per minggu. Bahkan porsi kecil pun dapat memberikan efek positif yang signifikan bagi kadar gula darah dan kesehatan jantung secara keseluruhan. Dan jangan lupa, kualitas ikan juga penting. Pilih ikan segar atau sarden dalam kaleng yang tidak mengandung tambahan gula atau minyak sayur berlebih. Dengan semua manfaat ini, ikan berlemak seperti salmon dan sarden pantas menempati posisi kedua dalam daftar ini. Tapi bersiaplah, karena daging yang menempati posisi puncak, peringkat pertama, adalah salah satu yang paling tidak disangka banyak orang, namun memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa dalam membantu mengatur gula darah dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Dan kini kita sampai pada peringkat pertama. Daging yang seringkali disalahpahami oleh penderita diabetes, padahal justru dapat menjadi sekutu yang luar biasa
jika dipilih dan dikonsumsi dengan cara yang benar. Daging sapi tanpa lemak, terutama bagian seperti tenderloin, has dalam, has luar, dan paha belakang, chok sau mole. Banyak orang dengan diabetes cenderung menghindari daging sapi karena takut akan kandungan lemak jenuhnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua bagian daging sapi diciptakan sama. Potongan daging sapi yang ramping, tanpa lemak berlebih, sebenarnya sangat kaya protein berkualitas tinggi dan zat besi heme. Dua nutrisi penting yang membantu menjaga stabilitas gula darah serta meningkatkan metabolisme secara keseluruhan. Mari kita bahas manfaatnya lebih dalam. Protein dari daging sapi tanpa lemak membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Artinya, setelah makan, lonjakan gula darah akan lebih terkendali dan tidak melonjak tajam seperti yang sering terjadi setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana. Selain itu, protein hewani berkualitas seperti ini sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Sesuatu yang krusial bagi penderita diabetes, terutama seiring bertambahnya usia. Zat besi heme dalam daging sapi juga memiliki keunggulan tersendiri. Berbeda dengan zat besi dari tumbuhan, zat besi heme lebih mudah diserap tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, kelelahan, dan menurunnya sensitivitas insulin, kondisi yang dapat memperburuk kontrol glukosa dalam tubuh. Dengan asupan daging sapi tanpa lemak yang tepat, Anda dapat menjaga kadar energi tetap stabil dan mendukung kerja insulin secara optimal. Tapi tentu saja, cara mengolahnya juga sangat berpengaruh. Hindari memanggang dengan mentega berlebihan, menggoreng dengan minyak jenuh, atau menggunakan saus tinggi gula. Sebaliknya, cobalah memanggang daging dengan bumbu alami, seperti lada hitam, bawang putih, rosemary, atau daun thyme. Anda juga bisa merebus atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan sayuran seperti paprika dan brokoli untuk menciptakan hidangan sehat dan seimbang. Porsi juga perlu diperhatikan. Sekitar 100-150 gram daging sapi tanpa lemak per porsi sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membebani ginjal atau sistem pencernaan. Dan jika memungkinkan, pilihlah daging sapi organik atau dari peternakan yang tidak menggunakan hormon tambahan demi kualitas nutrisi yang lebih tinggi. Mengganti konsumsi daging olahan atau daging berlemak dengan daging sapi tanpa lemak dapat memberikan perubahan besar dalam perjalanan pengendalian diabetes Anda. Lebih dari sekadar sumber protein, jenis daging ini mampu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memperkuat otot, dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Sebuah kombinasi yang sangat ideal bagi siapa saja yang ingin menjaga kesehatan metabolik dengan serius. Dengan segala keunggulan ini, daging sapi tanpa lemak pantas berada di peringkat pertama dalam daftar daging terbaik untuk penderita diabetes. Dan mungkin yang paling mengejutkan adalah bahwa solusi yang Anda cari untuk gula darah yang lebih stabil bisa saja sudah ada di dapur Anda. Hanya tinggal menyiapkannya dengan cara yang tepat. Seiring kita menutup daftar ini, satu hal menjadi jelas. Tidak semua jenis daging itu buruk bagi penderita diabetes. Justru, ketika Anda memilih potongan daging yang tepat, seperti daging sapi tanpa lemak, ikan berlemak kaya omega 3, ayam atau kalkun tanpa kulit, dan mengolahnya dengan cara yang sehat, daging bisa menjadi bagian penting dari pola makan yang seimbang dan ramah gula darah. Kunci utamanya adalah kualitas, porsi, dan cara memasak. Hindari daging olahan, gorengan, dan saus tinggi gula. Sebaliknya, pilih bumbu alami, metode memasak rendah lemak seperti memanggang atau merebus, dan seimbangkan dengan sayuran kaya serat. Dengan strategi yang benar, Anda tidak hanya bisa menikmati makanan lezat, tapi juga menjaga kadar gula darah tetap stabil dan tubuh tetap berenergi. Semoga informasi ini membantu Anda atau orang terdekat Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas di dapur setiap harinya. Kesehatan bukan tentang pantangan total, tetapi tentang memilih dengan bijak dan konsisten.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang hidup sehat bersama diabetes. Sampai jumpa di video berikutnya dan jaga selalu kesehatan Anda.